Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi teman-teman sekalian di petunjuk teknis sertifikasi keahlian kompetensi khusus SK3 pendamping usaha terdampak pandemi COVID-19. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang terakhir ya dalam pengisian petunjuk teknis. Saya bisa sharing di sini, yaitu pada sesi yang terakhir kita akan membahas tentang bagaimana mengupload berkas dan hal-hal apa yang perlu kita periksa sebelum berkas tersebut diupload. Ya, baiklah. Kalau channel ini bermanfaat, jangan lupa di like, share, dan di subscribe ya. Di subscribe teman-teman ya. Setelah 1 menit tapinya. Oke. Kita review dulu bahwa data yang dikirim itu akan menjadi milik ABDSI. Ini sangat jelas. Terus yang kedua adalah nama file disimpan sesuai petunjuk, yaitu unit kompetensi nomor berapa, unit kompetensi spasi, kemudian nomor berapa, ada nomor 01 sampai 9 itu, kemudian spasi nama Anda, spasi Korwil, spasi Korda. Contoh Yuka 01 Yuka spasi 01 spasi Sujatmiko spasi Kalimantan Selatan spasi Banjarmasin. Tujuannya adalah kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau pencarian berkas akan lebih mudah kalau seandainya file tersebut disimpan dengan sesuai petunjuk yang diharapkan. Yang kedua, data dikirim dalam bentuk PDF. Jadi teman-teman sangat mudah ya kalau menyimpan dalam bentuk PDF. Waktu save as itu pilih PDF. Di situ sudah ada. Kalau Microsoft Office-nya 2016. Kemudian perhatikan bahwa setiap screenshot harus ada penjelasan. Misalnya di unit kompetensi yang ke-1, unit kompetensi yang ke-6, dan seterusnya. Saya tidak bisa sebutkan semua ya. Kalau ada permintaan screenshot saja, itu bukan yang dikirim bukan hanya screenshot banyak-banyak gitu, enggak. Cukup 1 atau 2 screenshot, 1 atau 2 kasus aja. Terus di sampingnya atau di bawahnya itu diberikan narasi atau penjelasan tentang screenshot saudara. Jadi misalnya screenshot yang pertama ini adalah tentang bagaimana komunikasi dengan UKM, misalnya membahas tentang ini, di sini, dan seterusnya. 1 atau 2 paragraf minimal, ya. Jadi kita lebih tahu. Karena kalau di screenshot semua juga tidak efektif, ya. Juga tidak efisien. Kemudian yang terakhir adalah Anda periksa tentang daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup seperti apa? Nanti pada akhir sesi saya akan kasih penjelasan daftar riwayat hidup yang diharapkan oleh tim asesor ABDSI. Ya, harapannya sih komplit gitu ya. Baik, kalau saudara sudah periksa lagi semua, udah oke, maka yang saudara-saudara atau teman-teman lakukan adalah mengklik link Google Doc untuk pengisian form dimaksud, yaitu seperti tercantum di bawah ini ya. Di bawah ini silahkan Anda klik, di situ ada linknya. Ya. Kemudian, nanti akan muncul formulir penilaian sertifikasi kompetensi khusus pendampingan usaha terdampak pandemik COVID-19 ABDSI, muncul seperti ini. Nah, silahkan diisi. Dan seterusnya, sampai kemudian unit kompetensi yang 9, di bawahnya ada resume atau kurikulum vitae 3 tahun terakhir. Oke,
berkaitan dengan kurikulum vitae 3 tahun terakhir atau daftar riwayat hidup 3 tahun terakhir, maka saudara-saudara bisa membuat daftar riwayat hidup itu dengan isian sebagai berikut. Yang pertama, ada data pribadi, mulai nama, kemudian tempat tanggal lahir, nomor induk KTP. Jangan lupa disertakan KTP juga ya nanti ya. Kemudian juga ada nomor induk KTP, golongan darah, kemudian hal-hal yang terkait dengan pribadi, misalnya juga alamat, nomor HP, nomor WA, dan seterusnya. Kemudian saudara-saudara masukkan pendidikan formal, mulai dari awal saudara apa aja, sampai kemudian lulus yang terakhir. Kemudian cantumkan riwayat pendidikan non-formal. Ya, misalnya Anda ikut kursus, Anda ikut pelatihan online berapa hari, dan seterusnya, atau Anda punya yang lain gitu ya, pelatihan ataupun keterampilan yang lain dari pendidikan non formal. Nah, itu silakan Anda cantumkan. Kemudian daftar riwayat seminar. Nah, mungkin bukan pelatihan online dengan seminar online beda ya. Oke, seminar ini saudara bisa jadikan dua. Misalnya yang menjadi narasumber dan menjadi peserta. Dengan narasumber di mana, acaranya siapa, dan seterusnya, itu akan lebih bagus. Kemudian yang berikutnya, daftar seminar sebagai peserta, diketahui pesertanya di mana, dan seterusnya. Acaranya apa, dan seterusnya. Berapa lama. Itu akan menjadi lebih baik. Kemudian cantumkan riwayat pekerjaan. Nah, dengan adanya riwayat pekerjaan, dari awal Anda selain sebagai pendamping, Anda juga bekerja formal di mana silahkan, tidak apa-apa. Dan yang terakhir adalah riwayat pendampingan. Ini yang penting. Anda pernah mendampingi di mana aja, kemudian yang lain-lain, ya. Pendampingan mulai tahun berapa, kemudian UKM-nya siapa, itu silahkan dimasukkan. Kalau banyak cukup 3 tahun yang terakhir saja. Misalnya ada yang riwayat penelitian, boleh ya, masukkan juga ditambahkan riwayat penelitian, itu juga boleh ya. Semakin lengkap daftar riwayat hidup, maka review kita akan menjadi lebih mudah ya. Kemudian mengevaluasinya juga akan lebih nyaman. Dan jangan lupa letakkan insert foto 3x4 di pojok kanan atas. Itu jangan lupa. Selain insert foto, tolong ditambahkan KTP juga boleh ya di paling bawah. Karena itu nanti menyangkut identitas ya. Nah, pojok kanan atas ini fotonya kalau bisa foto formal, jangan foto yang non formal. Mau latar belakangnya biru, mau latar belakangnya merah, boleh aja. Jadi insert di pojok kanan atas. Ya, silahkan diinsert di sini. Baik teman-teman, itu saja kira-kira yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan sharing pengisian sertifikasi kompetensi khusus SK3. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mempunyai nilai tambah sebagai pendamping yang tergabung dalam Asosiasi Business Development Service Indonesia. Akhir kata saya mohon maaf bila selama sharing saya ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses, berkah, sehat, selamat.